Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Lopait Asri ASDC dengan dosen Bapak Yeremia Alfa Susetyo. Hari ini akan membuat sebuah video mengenai pengurutan data bubble short dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Fiat Rasir, NIM 67 2019 061. Perkenalkan, nama saya Teresia Rita Dewi dengan NIM 67 2019 066. Saya Riki Arindra Wijaya 67 2019 212. Perkenalkan, nama saya Alim Budi Utomo dengan NIM 67 2019 213. Perkenalkan, nama saya David Aryan Caksono dengan NIM 67 2019 307. Sebelum mengenal bubble short, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu shorting. Shorting adalah proses pengurutan data baik dari nilai tertinggi maupun dari nilai terendah. Terdapat dua macam tipe sorting data. Yang pertama adalah ascending dan yang kedua adalah descending. Ascending merupakan metode pengurutan data dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Sedangkan dari descending adalah pengurutan data dari nilai tertinggi hingga terendah. Kemudian apa itu bubble short? Bubble short adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu, sehingga tidak ada lagi perubahan atau penukaran nilai data. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Ricky mengenai teknik sorting bubble sort. Setiap hal di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sama halnya dengan teknik sorting yang satu ini, di mana teknik bubble sort memiliki beberapa kelebihan dan juga beberapa kelemahan. Di mana kelebihan bubble sort di antaranya yaitu yang pertama, yaitu penerapannya yang sederhana, di mana cara kerja teknik ini akan membandingkan elemen sekarang dengan elemen selanjutnya, begitu terus berulang-ulang hingga akhir nanti data sudah dibandingkan semuanya. Kemudian, karena penerapannya yang sederhana, maka algoritma bubble sort mudah dipahami. Selanjutnya yaitu algoritma atau teknik bubble sort cocok digunakan untuk pengurutan dengan elemen kecil yang sebagian datanya sudah urut. Algoritma bubble sort memiliki kecepatan dan kompleksitas yang baik dalam pengurutan data yang sedikit. Kemudian yang terakhir yaitu code line dari algoritma bubble sort termasuk sedikit. Hal tersebut mengakibatkan memori yang ada pada komputer kita tidak termakan habis atau algoritma ini tidak memakan banyak memori yang ada pada komputer kita. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari bubble short. Yang pertama ada proses pengurutan berjalan lambat untuk data yang berjumlah banyak. Yang kedua, tidak efisien jika data yang akan diurutkan berjumlah banyak. Dan yang ketiga, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Terima kasih, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk simulasi dari program bubble sort yang dibuat oleh kelompok kami. Dan jadi di sini kami membuat inputan yaitu ada 7. Nah, di sini hampir mirip dengan cara yang ini. Jadi datanya ada 7 dan datanya yang diinputkan oleh user dan ini oleh programmernya hampir sama saja. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu untuk mainnya. Di sini kami ada data yang maksimal dari indeksnya itu adalah 100 dan tidak bisa lebih dari itu.
Jadi kami telah menetapkan 100. Nah, untuk selanjutnya ada variabel banyak. Di sini variabel banyak untuk menentukan banyak perulangan yang akan dilakukan dalam scan untuk menginputkan datanya. Di sini ada variabel A untuk perulangannya, dan di sini kami juga menggunakan prosedur yaitu pemanggilan fungsi dari void, yaitu bubble sort ascending. Dan di sini bertipe integer dan integer dengan variabel data array kosong, karena array-nya sudah diisikan tadi kan, jadi dikosongkan saja di situ. Dan sini ada variabel n. Nah, masuk di bagian sini dia akan menampilkan atau memanggil dari fungsi bubble sort ascending dan bubble sort descendingnya. Nah, di bagian sini di bubble sortnya ini mendapat data dari innya tadi. Nah, jadi di sini ada variabel a, b, dan temp serta flag, dan yang bernilai 0. Di sini ada perulangan dari perulangan yang akan dilakukan yang kurang dari n. Nah, n ini nilainya banyak tadi, yang 7 tadi, jadi dia jadi 6, kan kurang dari 7 karena mulai dari 0. Nah, untuk pengecekan bubble sort sendiri yaitu ada rumusnya, yaitu jumlah data kurang 1 dikali jumlah data dikurang 1, berarti 6 dikali 6, berarti jumlahnya 36 jika menggunakan inputan data tadi yang 7. Jadi ada 36 kali pengecekan. Dapat lihat di sini ada for dalam for atau nested loop. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan dan di sini akan dikurang 1, di mana ada pengkondisian atau ada kondisi di mana jika data B ini lebih besar dari data B1. Nah, di mana B1 ini di sini. Nah, jika data ini lebih besar dari data ini, dia akan berubah tempat. Dan di sini tidak berubah karena dia tidak lebih besar dari ini, dan itu akan berlanjut sampai ke bagian paling bawah. Nah, di sini di temp ini akan menyimpan data dari indeks B, dan data indeks B ini akan menyimpan dari data indeks B plus 1. Plus 1-nya yang ini. Nah, terus data B plus 1, indeks B plus 1 ini akan menyimpan nilai temp, dan akhirnya flag bernilai 1. Secara sederhana dan singkatnya seperti ini. Data B plus 1-nya ini, data indeks B ini yang 2, dia akan membandingkan di atasnya ini berbeda atau tidak, lebih besar atau tidak. Ternyata tidak, dan ini akan membandingkan ke sini juga. Ternyata B ini lebih besar dari B plus 1 atau indeks selanjutnya, dia akan berpindah, 5 akan menjadi ke atas dan akan berlanjut. Kan di sini nilainya 8 dan di sini 3, dicek 8 lebih besar dari 3. Oh ya, benar, dia akan naik ke atas. Selanjutnya sampai 1 ini di daerah sini, dia akan ngecek apakah 2 ini lebih besar dari 1. Oh ya, benar, dia akan memindahkan 1 ini ke atas, karena ini kan jika B lebih besar dari B plus 1 atau indeks keduanya, indeks selanjutnya itu dia akan memindahkan nilai ini, dan nilai yang dari indeks yang ini nih, selanjutnya dari indeks ini nih akan dipindahkan ke indeks yang akan dipindahkan ini. Jadi indeks 1 adalah 2 dan indeks 2 adalah 1. Jadi indeks 1 ini akan diisi oleh 1, nilainya 1, dan indeks 2 akan diisi dengan nilai 2. Sehingga nilai yang akan didapat dari bubble sort ascendingnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Yang kita tahu dari ascending ini mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Dan bubble sort descending juga hampir mirip seperti itu rumusnya, dimana data yang didapat juga sama. Nah, tapi bedanya di sini di bagian rumus ini. Kalau yang tadi lebih besar, sekarang ini lebih kecil, dimana jika data B ini lebih kecil dari data B plus 1, dia akan melakukan hal ini. Dia akan membandingkan dan menaikkan B plus 1 itu ke indeks sebelumnya. Nah, seperti itu singkatnya. Dan seperti itu sampai di sini kan 8 nilainya. Maksud saya 9. Dia 9 sampai dia akan menjumlahkan 2 lebih besar dari 5, 5 akan naik. 2 lebih besar dari 3, 3 akan naik. Dan 2 lebih besar dari 9, 9 akan naik. Dan 9 akan naik ke paling atas. Atau maksudnya lebih jelasnya, 9 ini akan berada di paling depan karena urutannya kan lebih besar ke yang kecil, yang terbesar ke yang kecil. Nah, jadi dia akan berada di urutan yang paling depan, sedangkan yang di paling belakang adalah urutan yang paling kecil. Nah, jadi ketika temp ini bernilai data B, temp ini bernilai data B, dan data B akan diisi oleh data B plus 1. Sekarang B plus 1-nya yang 9 tadi, seperti itu. Dan terus flagnya bernilai 1. Mungkin sederhananya seperti itu. Nah, jika
kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan ngecek if flag sama dengan 0 ini. Jika flagnya sama dengan 0, dia akan memberhentikan program dan akan mengeluarkan output, yaitu inputan yang sebanyak ini yang diinputkan user, dan akan ditampilkan jika sudah urut. Jika sudah urut, ascendingnya sudah urut, dia akan menampilkan yang ini. Dia akan masuk ke 0 jika ascending dan ininya sudah urut semua. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya secara singkatnya untuk bubble sort. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi bubble sort. Terdapat beberapa angka acak, yaitu 2, 8, 5, 3, 9, 4, dan 1. Langkah awal yaitu kita membandingkan dua angka, yaitu 2 dengan 8. Karena 2 lebih kecil dari 8, maka posisinya akan tetap sama. Dan selanjutnya angka 8 dengan angka 5. Angka 8 lebih besar dari angka 5, maka dari itu posisi mereka akan ditukar. Lalu selanjutnya ada angka 8 dengan 3. Karena 8 juga lebih besar dari angka 3, maka posisi mereka juga akan ditukar. Selanjutnya ada angka 8 dengan angka 9. Karena angka 8 lebih kecil dari angka 9, maka posisi mereka tetap sama. Selanjutnya ada angka 9 dan 4. Karena 9 lebih besar dari 4, maka posisi mereka akan ditukar. Selanjutnya ada angka 9 dan angka 1. Karena 9 lebih besar dari angka 1, maka posisi mereka akan ditukar. Dan juga 9 merupakan angka terbesar di kasus ini dan tempatnya sudah fix di paling kanan. Selanjutnya angka 2 dan 5. Karena 2 lebih kecil dari 5, posisi mereka tetap sama. Angka 5 dan 3. Angka 5 merupakan angka lebih besar dari 3, maka dari itu posisi mereka akan ditukar. Selanjutnya angka 5 dan 8. 5 merupakan angka yang lebih kecil dari 8, maka dari itu posisinya tetap sama. Selanjutnya angka 8 dengan 4. Karena 8 lebih besar dari angka 4, maka posisi mereka akan ditukar. Selanjutnya angka 8 dengan 1. Karena 8 lebih besar dari angka 1, posisi mereka juga akan ditukar. Diulang dari awal, angka 2 dan 3. Karena angka 2 lebih kecil dari angka 3, maka posisi mereka akan tetap sama. Selanjutnya angka 3 dan 5. Karena 3 juga lebih kecil dari 5, maka posisinya juga akan tetap sama. Angka 5 dan 4. 5 merupakan angka yang lebih besar dari 4, maka posisi mereka akan ditukar. Selanjutnya angka 5 dan 1. Karena 5 lebih besar dari angka 1, maka posisi mereka akan ditukar. Setelah itu kita ulang lagi dari awal, membandingkan angka 2 dan angka 3. Karena angka 2 lebih kecil, maka posisinya akan tetap sama. Angka 3 dan angka 4, 3 lebih kecil, maka posisinya juga akan tetap sama. Setelah itu angka 4 dan angka 1. Karena 4 lebih besar, maka posisi mereka akan ditukar. Selanjutnya diulang dari awal lagi. Karena angka 2 lebih kecil dari 3, maka posisinya akan tetap sama. Dan 3 dengan angka 1, karena 3 lebih besar, maka posisi mereka akan ditukar dengan angka 1. Selanjutnya angka 2 dan angka 1. Karena angka 2 lebih besar dari angka 1, maka dari itu posisi mereka akan ditukar. Setelah itu angka sudah urut dari yang terkecil menjadi yang terbesar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Sekian simulasi dari bubble sort. Terima kasih.